tempat mesum, yang salah kalian. Tidak akan terjadi tempat mesum kalau tempat itu tidak gelap. Ya, betul. Bayangkan tempat itu sediakan berkeliling satpam. Di USU juga gitu. Betul. Yang satpamnya cuma buka satu pintu. Terus nanti razia pelan-pelan tangkap. Kenapa macam gitu? Buat terang berderang jalan satpam. Nggak akan ada orang mau pacaran gitu. Kayak aku gambarkan tadi, Jai, aku juga kaget karena aku lama juga nggak ke USU ya. Pada saat aku pas ke sana, aku lihat kok ada tempat warung-warung gitu di dekat Fakultas KU itu kan. Wah, ini potensi ini untuk orang berbuat kejahatan di sini karena bisa tersembunyi. Harusnya kayak kau bilang tadi harus terang benderang bersih. Jadi orang juga kan, aku bukan puji-puji lah ya. Kadang-kadang kasihan juga kita lihat di Sumatera itu masih banyak universitas yang di bawah USU kayak Unsia segala macam. Ya bukan apa, karena aku alumni USU jadi tapi bisa terbantahkan itu sekarang. Jangankan gelap, terang pun itu seorang maksiat. Iya. Tukang jalan juga. Tapi aku sedikit beda dengan cara yang dilihat oleh Jaya tadi itu kan begitu. Saya ya mengatakan bahwa itu terang. Karena kan dari 4 pintu itu, 3 pintu itu ditutup. Ya, 1 pintu dibuka, pintu pertama. Tapi Kenapa? bisa loncat nih, Bang. Bukan, dengar dulu. Karena apa sebab terang tadi, kan bicara terang. Karena itu jalan lintas di belakang itu kan ada perumahan dosen. Itu kan terang. Jadi kalau aku bilang sama Jaya tadi itu dari mau terang benderang macam mana? Kan enggak, Bang, salah, Bang. Kalau yang terang itu di belakang. Yang kejadian itu kan di Fakultas Ilmu Budaya itu kan yang di tengah itu dan di belakang itu bukan ada perumahan dosen yang pinggir. Kita mau bicara terang benderang tadi. Itu kan di jalan utamanya itu kan terang ya. Masuk ke fakultasnya memang betul. Ya kan? Itu kan di budaya itu kan kita kan tahu dulu Fakultas Sastra dulu itu kan. Bang, waktu ketangkap tuh gini ceritanya. Jadi rupanya itu udah lama, udah sering ada di situ. Satpam kalau ngelarang, dilawan sama mereka. Kata mereka kan mau latihan musik. Itu kan Fakultas Sastra kan, Fakultas Ilmu dan Budaya itu kan. Ya, jadi alasan mereka mau latihan musik. Akhirnya mereka nggak berani melarang. Intinya sebenarnya itu sudah lama. Bukan baru kejadian, udah lama di situ gitu loh. Ini kan kembali, saya terus terang aja tidak terlalu melihat persoalan terang, gelap, dan sebagainya. Saya lebih cenderung sebenarnya kepada Civitas Akademika, penghuni kampus itu sendiri. Yang saya katakan mulai ada pimpinan, rektor, kemudian ada wali amanah, orang gudang, ada senat guru besar, ada dosen, ada ini, ada pokok mahasiswa. Ini mestinya kan sudah orang-orang pilihan nih. Tanpa pengaruh gelap terang juga udah tahu dia, oh kalau gelap itu ini yang harus dilakukan. Ini terang, ini yang harus dilakukan. Kalau di kampus ini harus dikerjakan dan seterusnya, Bang. Jadi ini saya lebih cenderung seperti itu. Dan itu memang merupakan tanggung jawab yang harus mereka renungkan. Persoalannya bukan begitu. Banyak orang merangkap-rangkap. Dia kerjanya di sini semuanya tidak dikerjakan. Aku membicarakan itu, Bang. Sebenarnya itu kan mereka punya tanggung jawab masing-masing. Kayak wali amanah juga mungkin tanggung jawabnya ada. Tapi dulu seingatku, Bang, dulu ya, itu malah ada penghulu kampus. Penghulu kampus kalau bukan penghulu tukang ngawinin orang ya kayak di Jakarta, penghulu itu apa ya? Kepala yang mimpin inilah masyarakat yang ada di kampus itu juga merupakan responsibility dia itu. Ya mungkin kalau wali amanah mungkin terlalu tinggi lah untuk ngurus itu ya, tapi masih ada di bawah-bawah itu. Wali amanah itu apanya? Kalau mestinya apa yang saya jelaskan ini dari wali amanah, kita lembaga perguruan tinggi posisinya begini loh, ya dia ke bawah, dia akan ke bawah itu betul. Iya, mau ini rusak nama kita ini dijadikan Pak Ishari menjadi topik bahasan sendiri, belum lagi yang sana. Ya, abang sekali perlu juga masuk ke wali amanahnya USU, Bang. Itu masalah itu, masalah. Tapi hari ini terus persoalan wali amanah. Ngapain mereka ke situ kalau tidak punya rasa tanggung jawab juga, sense of belonging, apalagi yang setiap hari ada di situ. Jadi Pak Jaya juga jangan zikirnya di rumah, juga ajak itu dosen-dosen, ayo tiap hari kita lihat itu dong. Jadi, mohon maaf nih Pak Jaya, guyon. Jadi Pak Marudin, ini salahnya salah Bang Halis ya ini semua. Dibukanya persoalannya. Tahu Bang Halis ini sengaja membuka ini, dia mau menunjukkan
Dan persoalan di negara ini saya melihat, ini mohon maaf nih Pak Jaya, saya cuma guyon aja tadi. Banyak orang sebenarnya menerima jabatan, tidak menerima tanggung jawab. Itu Ya. problemnya. Jadi dia dosen tapi tidak membimbing mahasiswanya, tidak mengarahkannya. Bung Bahar, Ya. kalau nanggung orang tuh yang jawab kita aja. Ya, Bang Haris, bentar ya. Aku ada yang perlu sampaikan. Ya. Sebenarnya aku tuh selalu mau bercerita kamu ini nggak benar. Aku selalu melawan lah dengan ketidakbenaran. Akibatnya apa? Udahlah, Jaya tak usah ngajar lagi katanya. Kemudian Mati aku. Kalau begitu ada katanya gini lagi. Syaratnya gini, Jaya boleh ngajar dengan syarat tidak boleh kritik. tidak boleh menasehati. Kritik. Jai, Kritik. kau tahu nggak sekarang? Sekarang itu karena alumni juga banyak kritik, itu nggak masuk alumni lagi di wali amanah Makanya. itu. Gitu. Aku gara-gara Aneh kan? Cuma diusung nggak masuk. Dulu ada bang ketua alumni itu masuk. Jangan alumni. Ini Ex persoalan officio atau apa? Oh, udah sampai hari ini nggak selesai itu. Jadi aku kok jadi sedih melihat pembicaraan kita nih. Aku melihat betapa masyarakat kita ini sakit. Ya memang sakit, iya. Ya. Banyak Dan Bang orang. Halis selalu menunjukkan ini tadi bahwa lihat generasi kami, kata Bang Halis sama generasi dia lebih baik dari generasi sekarang. Itu yang mau ditampilkan ya sebetulnya. Nah, yang rusak ini kan gara-gara mencontoh Bang Halis. Ini generasi. Ya. Tapi kalau seandainya ke selevel universitas bermasalah, bayangkan ke bawah kayak mana. Harusnya kayak tadi Bang Barudin bilang, itu ada namanya Tridharma perguruan tinggi. Salah satu misalnya pengabdian masyarakat. Nah, digantungkan tanggung jawab sebegitu besar. Kan pengabdian masyarakat kan digantungkan harapan yang besar. Tapi ya Pak Jaya juga nggak bisa kita pakan di Jakarta ini, di depan muka kita rektornya merangkap komisaris BUMN. Emang semua orang bikin diri sendiri. Lebar ini urusan. Itulah dia yang kupingin aku si Jaya mengajar tapi komisaris juga. Itu apa? Ya. Itu bedanya. Syarat masuk ke lingkaran itu kan harusnya mampu membungkam mahasiswa, mendiamkan kampus. Itu bisa Ya. jadi menteri. Nah, itu dia. Karena apa, Jai? Karena sumber revolusi itu cuma dari dua tempat. Pertama tangsi tentara, kedua asrama mahasiswa kan gitu. Maka harus dikuasai dulu mahasiswanya supaya tidak macam-macam. Tapi bagus. Yang kita bicarakan ini, terutama di akhir yang terakhir kita bicarakan ini bagus. Aku belum melihat ya, atau mungkin belum membaca apa langkah yang diambil oleh USU ini setelah terjadi kejadian itu. Mudah-mudahan yang kita bicarakan tadi menjadi masukan bagi mereka. Segera. Nah, Bang Haris menekankan segera ditindaklanjuti, segera. Ya, ya. Aku minggu depan aku akan ajak wali amanat kita bahas dengan Bahar. Wah, pas itu nanti ajak saya Pak Halis. Iya. Ya. Kalau perlu Pak Isari, rekaman kita ini kasih juga sama rektornya sama apanya itu. Diajak kemari ya dia bicara. Ini saya sedih melihatnya situasinya. Sudah jadi wali kotanya temannya Pak Jaya yang dianggap berpengaruh tingkat nasional. Sudah rektor baru, wali amanahnya orang-orang penting. Loh, malah itu yang terjadi. Coba, belum lagi tadi soal penelitian, belum lagi persoalan yang lain. Mestinya kan USU itulah yang mempengaruhi kehidupan di Sumut itu makin baik. Jangan justru malah kita dengar cerita yang seperti ini. Waduh, sedih mendengarnya. Iya kan? Jadi ajak juga bukan wali amanah aja Pak Tengku, juga wali kotanya juga. Ini kan di depanmu ini begitu dong. Wali kota kawannya Bang Bang Tengku. Siapa? Itu wali kota. Lain. Wali kota itu sudah berkolaborasi dengan rektor USU. Kan sekarang kan udah ada tim. Aku nggak tahu hasilnya apa sekarang. Aku sangka tadi berkolaborasi dengan anak-anak yang ikut itu. Kalimatnya rupanya dengan rektornya ya. Ada satu hal yang mungkin yang perlu dipahami oleh para guru besar. Iya. Salah satu pasal undang-undang menyatakan guru besar atau profesor itu punya kewajiban satu menulis buku, yang kedua membimbing S3. Nah, kalau itu artinya seluruh profesor guru besar harus menghasilkan buku.
kalau 1 tahun aja satu orang menghasilkan buku, paling tidak USU itu menerbitkan sudah 300 buku 1 tahun, paling tidak. Iya memang. Nah sekarang mana? Ada Ya nggak? itulah usul. Ada. Jadi yang pantas jadi guru besar di situ Bang Jaya, usulkan aja Ritonang, Isari, begitu aja, karena mereka pamer-pamer buku aja. Nulis buku ya. Ya. Itu kewajiban di undang-undang. Iya memang. Gitu ya. Dikasih gaji, dikasih insentif besar, dengan kewajiban Menulis buku, meneliti, mengajar, membimbing. Nah sekarang itu kalau mereka tidak lakukan berarti melanggar undang-undang kan? Ada Iya. nggak yang mengingatkan? Nggak ada. Usulkan aja kita situ Bang. Ya. Iya dokter Iya. tidak. Jaya itu kan menulis juga. Dia lagi nulis itu. Ini sudah ada Dia bukunya. lagi nulis buku tentang Pusubuhit, sejarah Pusubuhit. Ini kita sudah tunjukin bukunya. Udah jadi dokter, usulkan aja jadi profesor situ. Sekedar joke aja kan. Ada satu orang pernah cerita, pening kali dia hidupnya. Hmm. Aduh, suntuk kali aku. Kalau sekiranya aku mau bunuh diri, katanya. Suntuknya aku mau bunuh diri. Tapi yang satu yang kutakutkan, belum pandai aku menjawab pertanyaan malaikat. Itu aja. Kalau nggak Ya. malaikat. Memang Bang Jaya ini rupanya pantas diam dari awal tadi. Orang tasawuf rupanya. Tapi ini ada off the record. Jaya ini kan orang Padang. Jadi waktu ditanya malaikat, dia udah punya jawabannya. Ketika ditanya sama Rabuko, apa dia bilang? Nggak ada nambuko tutu isadunya katanya. Neraka, langsung ke neraka. Ya. Saya selalu menyinggung seperti itu Pak Jaya. Ketika kami berbicara durian pun saya kaitkan selalu USU. Belum lagi Bang, saya sedih melihatnya ketika orang Swiss datang meneliti orang utan Tapanuli, justru yang mengikuti orang Bogor, orang USU tak ada satu pun. Padahal itu kan realnya USU. Gitu loh Bang. Di Batang Toru kan itu apanya. Arealnya gitu loh. Mohon maaf. Aku sedihnya begini. Yeah. Di USU itu, apa produk USU yang bisa kita banggakan sebagai USU? Coba tengok. MOU membuat kerjasama itu pernah kejadian seluruh kabupaten itu membuat kerjasama dengan luar daerah. Dengan USU nggak satu pun yang membuat. Nah itu yang buat tadi aku ada dengan UGM, ada Sergei membuat dengan ini, yang dengan ITB. Pernah begitu kejadian? Dengan USU enggak. Kenapa kejadian begitu? Coba tengok. Kapan pernah kejadian dari mulai sejarah 15 tahun, 20 tahun yang lalu, ada jejak USU di tengah masyarakat Medan? Nggak ada. Sekarang MOU udah ada, hasilnya kita belum tahu. Tapi sebelumnya nggak ada. Tengok aja wajah kota Medan. Ada nggak jenis arsitek atau ketentuan atau apa semua yang dibuat oleh Medan yang terkait dengan USU? Nggak ada. Dulu pada di Medan ini, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota itu orang USU. Ada nggak hasilnya dengan USU? Kerjasama pun tidak. Iya. Akhirnya, jadi ya nggak tahu lah. USU itu kalau bilang anak tiri nggak mungkin. Anak pungut nggak mungkin, anak jalanan aja mungkin. Mungkin obrolan kita ini bisa di-share sama mereka ya. Ada dua. Pertama si buyernya, kedua si sellernya. Jadi artinya gini, ini sekarang misalnya ada anak-anak USU, produk-produk dari USU berkarya, tapi tidak dihargai juga gitu loh. Jadi artinya nggak ada lah jejak itu. Nah, kita lebih bangga menghargai produk-produk yang dari luar, yang harganya selangit. Nah, kan gitu, itu yang harus diperjuangkan. Iya. Jadi kita bilang, Medan hilang dari banjir. Wah, karena apa? Wah, itu karya Jaya Arjuna, karya Ludi. Kan nggak anak USU, tapi hari ini. Iya. Kalau aku melihat begini sebetulnya, inilah kelakuan Medan yang sampai sekarang masih ada dari zaman dulu apa? Tidak pernah menghargai diri sendiri. Tidak pernah kagum kepada orang-orang sekota, sekampung. Itu dia. Nah, jadi kita selalu terkagum-kagum dengan tetangga sebelah. Kita kagum dengan Padang, kita kagum dengan Riau. Padahal di Medan banyak jago-jago. Nah, makanya tadi aku bilang juga kepada saya, ya, jangan bersedih.
do something, lakukan. Tetap. Nah, kalau udah Jangan nggak putus bisa asa. diajak, bahunya dipegang, ditumbuk perutnya. Hmm. Nah, gitu. Iya, Aku kan jadi marah pula, berbicara Bang. soal apa? Soal Batang Toru. Hmm. Itu Batang Toru itu kalau dibangun jadi proyek PLTA itu hancur itu Sungai Batang Toru sampai ke pesisir itu. Wah, ini Bang Jaya suarakan dong. Jadi Itulah gara-gara itulah aku makanya nggak boleh lagi ngajar. kesimpulannya bahwa teman-teman Medan ini memandang sebenarnya sudah benarlah itu bahwa apa kesiapsiagaan menghadapi COVID kan belum berakhir, dan juga apa yang harus dilakukan ke depan. Nampaknya kesepahaman itu tadi muncul, walaupun ada kritikan sedikit-sedikit dari Pak Bang Jaya tadi, tapi sebenarnya sih dia juga oke-oke aja, walaupun ada sentilan dikit. Itu yang pertama. Yang kedua, justru malah topik kedua yang menyangkut tentang narkoba diusul, justru malah input dari Bang Jaya ini, dari Pak Jaya malah menjadi menarik bagi kita. Bahwa tapi kemudian ada suatu kesimpulan yang lebih besar bahwa perguruan tinggi itu justru jangan memberi contoh jelek pada masyarakat, mempengaruhi masyarakat. Kan itu prinsip dasarnya perguruan tinggi khususnya UNSU. Tapi perlu lagi memang orang-orang daerah untuk menghargai karya atau milik dia sendiri. Kalau tidak ya bagaimana orang lain menghargai kalau dia sendiri tidak. Sebenarnya itu kan begitu apanya. Barangkali itu menarik itu. Nah, topik berikutnya disinggung soal lingkungan. Oh, saya lebih tertarik lagi. Bahkan aneka rekaman Hayati pun saya sudah singgung persoalan soal orang hutan Tapanuli tadi. Barangkali itu topik untuk hari ini menariknya. Oke. Kalau kecuali ada yang mau nambahkan silakan. Oke. Jadi jam makan siang sudah hampir tiba. Rasa perut sudah berbunyi. Kita harus tutup di sini. Pembicaraan ini kalau diteruskan sore nih, sampai sore pun bisa. Nah, cuman jangan pula kita sur sendiri, orang lain tak sur. Nah, itu persoalannya. Jadi mungkin kita akan cari topik-topik yang bagus. Aku lihat ada beberapa topik, tadi ada 4-5 topik yang bisa kita angkat dalam pembicaraan. Dengan begitu, kita akhiri sampai di sini. Pak Baharudin Aritonang, terima kasih sudah hadir di Medan Punya Cerita. Sering-seringlah kunjungi kami, sering-seringlah kasih saran, topik yang harus dibicarakan. Karena Bang Halis, dengan Idrus, dengan Jaya, dengan aku, itu menunggu yang begituan. Kalau kita tak ada input, bagaimana? Kita bisa output. Kan gitu. Ya. Jadi oke. Yang pasti aku bukan provokator ya. Soalnya tujuan abang ke sana ya tadi tahunya aku. Jadi ada input, ada proses, ada output. Bagaimana kita mau berbicara kalau kita tak banyak membaca? Si bicaranya membaca pun tidak. Tak bisa. Oke. Kita jumpa lagi waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.